Puji Tuhan, selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kembali bersama dengan Pendeta Cornelius Abraham dalam GPDI VMM, menyapa saudara dimanapun saudara berada. Baik kawanan domba maupun umat-umat Tuhan yang bersama dengan kami pada pagi hari ini. Salam sejahtera dan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas kita semua yang ada. Tetap Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Saudara kasih Tuhan, kita sudah seringkali membaca ayat ini, seringkali Tuhan ingatkan kita untuk kita merenungkan firman Allah, saudaraku, untuk kita hidup dalam peraturan, ketetapan dan perintah Tuhan. Agar Tuhan apa yang menjadi bagian kita, saudaraku, Tuhan akan memberkati kita. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kita, kita ingat juga ada perintah, ada ketetapan dan ada peraturan. Jadi Tuhan, berkat itu jangan sampai mengubah kita. Berkat itu Tuhan menjadikan kita, saudaraku, lupa akan perintah Tuhan, saudara. Dan ini sangat penting, saudaraku. Karena ini berkaitan dengan apa dikatakan ayat yang kedua bagian ayat. Supaya lanjut umurmu, maka dikatakan ayat 2 saya baca ulang. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, saudara. Jadi Tuhan ingin bukan hanya kita yang menerima perintah, hukum dan ketetapan Tuhan, tetapi juga sampai kepada anak cucu kita, Tuhan. Kita harus menyampaikan kepada mereka, kita harus mengajarkan kepada mereka, kita harus Tuhan menjadikan remah demi remah atas firman Allah yang menjadi bagian kita dan anak cucu kita. Nah, kita sudah pernah mendengarkan tentang Ayub, saudara. Nah, Ayub hari ini kita juga kembali membuka Ayub pasalnya yang pertama. Kita baca mulai ayat yang pertama. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anak yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali, perhatikan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara kasih Tuhan, kita lihat, saudaraku. Ayub seorang yang diberkati. Ayub yang seorang yang takut akan Tuhan. Ayub seorang yang menjauhi kejahatan. Ayub seorang yang paling kaya, dikatakan terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi kekayaan itu, saudara kasih Tuhan, membuat Ayub menganggap bahwa berkat itu daripada Tuhan dan akan dikembalikan kepada Tuhan, saudaraku. Tetapi caranya salah, saudaraku. Ulangan pasal 6 mengatakan perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan harus kita sampaikan kepada anak-anak sampai cucu kita, saudaraku. Nah, Ayub tidak, saudaraku. Bahkan ketika anak-anaknya setelah selesai Tuhan mengadakan pesta, makan-makan dan minum anggur, di ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Saudara kasih Tuhan, dalam Yehezkiel pasal 18, saudaraku, dikatakan bahwa seorang yang makan mangga asam, saudaraku, dia yang akan giginya, saudara kasih Tuhan, menggemertap. Nah, artinya setiap orang yang berbuat dosa, saudaraku, maka dia harus menanggung dosa itu sendiri. Jadi dosa itu, saudaraku, tidak bisa dikuduskan oleh apapun, saudaraku. Nah, Ayub menguduskan anak-anak mereka, saudaraku. Dan pagi-pagi, saudara Tuhan, Ayub membakar korban, dikatakan
bangun mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara kasih Tuhan, bukan bekal firman Allah, bukan bekal peraturan, bukan bekal ketetapan, bukan bekal hukum Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak mereka. Saudaraku. Tentunya saudara kasih Tuhan, anak-anak Ayub saudaraku merasa aman, merasa saudara kasih Tuhan tidak ada punishment yang akan mereka terima, tidak ada penghukuman Tuhan. Kenapa? Karena bapaknya sendiri, ayahnya sendiri menguduskan mereka dan mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa untuk 10 anak-anaknya itu. Saudara. Apakah ini berkenan? Kita tahu kisahnya saudaraku. Bagaimana iblis yang itu datang kepada Allah saudaraku, dan Allah membuka selubung yang menutupi keluarga Ayub. Ayubnya tetap saudara Tuhan, tetapi keluarganya saudara Tuhan, anak-anaknya saudaraku, harta bendanya semua tidak ada lagi. Dan saudara Tuhan, pelajaran yang indah bagi kita. Mari saudara Tuhan, berkat Tuhan kita patut kembalikan untuk Tuhan. Tetapi bukan caranya saudaraku, kita berbuat untuk menghapuskan dosa saudaraku, kita menguduskan anak-anak kita saudaraku. Tidak. Tetapi berkat itu saudara Tuhan adalah ada hak Tuhan, ada hak kita saudara Tuhan. Dan kalau kita saudara mengembalikan milik Tuhan saudaraku, maka berkat Tuhan akan melimpah bagi kita semua yang ada. Sekali lagi saudara Tuhan, tanamkan, meteraikan firman ini dalam hidup kita saudaraku. Hidup anak-anak kita sampai kepada anak cucu kita. Kita akan hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali Tuhan ingatkan kami bahwa hidup kami Tuhan harus mencerminkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kepada anak-anak mantu cucu kami juga Tuhan akan takut akan Tuhan. Dan kami semua masing-masing Tuhan memiliki hidup di dalam hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Sehingga kami sampai kepada usia lanjut, kami tetap dalam peraturan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba-Mu serahkan semua umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami semua, agar kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Sekali lagi berkati Tuhan umat-umat-Mu yang menjalankan aktivitas mereka, baik yang berusaha, baik yang berdagang, baik yang membuka toko maupun bekerja di perusahaan. Tuhan tolong mereka semua, tutup bungkus dan lindungi. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Senantiasa Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang sekolah. Tuhan tetap tolong, berikan hikmat dan urapan-Mu dalam menjalankan semua ini. Yang kuliah dengan hikmat dan urapan yang sama, mereka akan terus menjalankan semuanya. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Rumah tangga keluarga mereka diberkati, kehidupan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.